Hampir di penghujung tahun 2022, ada banyak sekali film yang tayang pada tahun ini, baik itu film komedi, film romansa, hingga film horor yang lagi booming banget. Dan mungkin bagi kalian yang sedang membutuhkan rekomendasi film Indonesia terbaru pada tahun 2022, gua ada beberapa rekomendasi film terkeren yang pastinya memiliki cerita yang unik dan menghibur. Oke, masih bersama gue lagi Are, and welcome back to the next cinema channel. So, nggak usah lama-lama, seperti biasa nih buat kalian yang baru mampir ke channel ini atau yang belum subscribe, bolehlah pencet dulu tombol subscribe-nya dan sekalian aktifin notifikasinya. Kalau udah, langsung aja kita masuk ke list filmnya. Salah satu film action Indonesia yang menggandeng aktor-aktor muda yang sangat bertalenta. Bisa dibilang di film ini hampir semua pemeran diisi oleh aktor dan aktris yang biasa bermain sebagai main role-nya. Dan di film ini disatukan yang mungkin aja bakalan menjadi satu kesatuan yang cukup komplit. Mencuri Raden Saleh mengisahkan tentang pemuda yang sangat mahir dalam melukis bernama Piko. Untuk membebaskan ayahnya dari penjara, Piko harus mencari uang dengan jumlah yang sangat besar. Dan dia juga selama ini sudah bekerja sama dengan temannya sekaligus sahabatnya bernama Ucup. Suatu hari, Piko dan Ucup mendapatkan penawaran yang sangat menggiurkan, di mana mereka berdua diminta mencuri sebuah lukisan milik Raden Saleh dan imbalannya pun bukan main. Bahkan tawaran itu bisa langsung aja membuat dia membebaskan ayahnya. Tetapi karena lukisan Raden Saleh begitu dilindungi oleh negara, tentu aja Piko dan Ucup harus mencari personil tambahan demi mensukseskan rencana pencuriannya itu. Mungkin sama seperti film-film Heist lainnya, film bertemakan perampokan yang satu ini juga berisi karakter-karakter problematik dan membutuhkan solusi cepat untuk keluar dari masalah mereka masing-masing. Mencuri Raden Saleh berhasil membuat pengenalan cerita dan masalah yang dialami antara karakternya dengan sangat padat. Dengan durasi singkat, seluruh adegan pengenalan masalahnya penuh dengan poin dan gak bertele-tele. Satu yang membuat film ini menarik bagi gua adalah masalah yang dialami salah satu karakter sentralnya begitu relate banget dengan penggambaran remaja yang sedang beranjak dewasa, seperti Tuk Tuk dan Gofar itu. Apalagi chemistry antara karakternya juga cukup solid, terutama Tuk Tuk dan Gofar lagi yang diperankan oleh Umay Shihab dan juga Ari Irham. Dan bisa gue bilang Mencuri Raden Saleh salah satu film action terbaik di tahun 2022 ini. Mencuri Raden Saleh tayang perdana pada 25 Agustus 2022. Film yang digarap cukup serius oleh sutradara Angga Dwi Masa Songko ini berhasil mendapat rating dari IMDb sebesar 8,3 dari 371 pengguna akun dengan dilabeli remaja. Film superhero di Indonesia memang cukup jarang dan perlu keberanian besar dari para orang belakang layar untuk membuatnya sendiri. Namun kehadirannya tentu cukup dinantikan juga oleh para penggemar pecinta film dengan genre serupa. Dan salah satunya film yang bakalan kita bahas kali ini. Satria Dewa Gatotkaca berkisah tentang di kota Astina di mana pembunuhan oleh sosok nggak dikenal merenggut banyak nyawa. Yuda harus hidup berdua bersama ibunya yaitu Arimbi. Dia ditinggalkan oleh sang ayah yaitu Pandega yang menghilang ketika dia masih sangat kecil. Yuda memiliki sahabat bernama Erlangga yang tewas akibat serangan kelompok Kurawa tersebut. Dan akhirnya dia bersama Agni lalu bertekad untuk mencari siapa pembunuhnya. Ketika mereka sedang mencari tahu siapa pembunuhnya, serangan dari kelompok Kurawa pun datang dan mereka diselamatkan oleh Denanjaya dan adiknya GG. Hingga Denanjaya mengungkapkan bahwa Yuda mempunyai darah Pandawa, khususnya Gatotkaca, dan memiliki kekuatan untuk mengalahkan Kurawa sendiri. Disutradarai oleh Hanung Bramantyo, filmnya berhasil memberikan efek CGI yang cukup baik kalau kita membandingkan dengan film superhero Indonesia lainnya. Kostumnya juga menurut gua terlihat cukup elegan dan mewah. Akan tetapi entah kenapa plot ceritanya sendiri terlihat cukup berantakan di beberapa bagian. Dan semua karakternya juga nggak bisa menutupi kekurangan itu. Yang cukup mencuri perhatian gua ya pemeran utamanya sendiri yang diperankan oleh Rizky Nazar sebagai kesatrianya. Untuk actionnya bisa dibilang pertarungan yang dimainkan oleh Yayan Ruhian dan Cecep yang sudah hatam untuk urusan aksinya berhasil menyelamatkan film action superhero yang satu ini. Satria Dewa Gatotkaca tayang perdana pada 9 Juni 2022. Film action superhero penuh ketegangan ini ternyata mendapat rating dari IMDb sebesar 6,5 dari 262 pengguna akun serta dilabeli semua umur.
Salah satu film Indonesia yang menurut gua unik dan cukup menarik. Film dengan genre action thriller yang satu ini tentu aja dibintangi aktor keren yang dipasangkan dengan aktris muda cantik Feby Rastanti. The Last Prank mengisahkan tentang pasangan suami istri yang sama-sama memiliki profesi utama sebagai pasangan YouTuber bernama Wildan dan Anet. Konten yang suami istri muda bagikan juga bukan konten yang sembarangan dan justru mendapatkan banyak apresiasi positif. Sang suami mencoba untuk bekerja sama dengan istrinya untuk membuat banyak prank demi mendapatkan banyak uang dari YouTube. Namun anehnya ahli prank pun gak bisa mengatasi kejutan yang menakutkan dari orang lain ketika acara baby shower mereka. Nah, mungkin seperti yang udah gue katakan, film ini memiliki cerita yang cukup menarik. Plot ceritanya benar-benar berjalan dengan cukup bagus dan rapi. Dian Sonu Prastowo selaku direkturnya juga berhasil mempertahankan tensi cerita ini sampai akhir filmnya. Dan yang terpenting, film ini dibintangi aktris muda bertalenta seperti Feby Rastanti yang aktingnya di film ini menurut gue berbeda dengan banyaknya sinetron yang udah dia bintangi. Akan ada banyak kejutan yang mungkin bakalan diberikan oleh Feby sendiri. Apalagi aktor Onadio memberikan feedback yang cukup baik kepada Feby. The Last Prank tayang perdana pada 13 Juli 2022. Film yang mengambil tema YouTuber yang satu ini tentu aja dilabeli remaja. Salah satu film yang mengangkat dari kisah nyata yang mampu membawa kita kembali pada masa-masa kejadian yang mengerikan tersebut. Film ini juga merupakan film yang punya cerita segar karena menampilkan kehidupan dari Densus 88 yang sebelumnya nggak pernah diambil. Sayap-sayap patah bercerita tentang anggota Densus 88 yang bertugas memberantas pelaku terorisme di Surabaya bernama Aji. Target operasi Aji adalah Leong yang telah banyak merekrut teroris. Perburuan itu menyita banyak waktu Aji sehingga dia jarang banget menemani sang istri yaitu Nani yang tengah hamil tua. Di satu titik Nani juga memilih pulang ke Jakarta untuk tinggal bersama ibunya akibat rasa cemas yang mengancam kesehatan kandungannya. Selepas itu akan ada banyak rintangan yang coba mereka hadapi. Sayap-sayap patah menurut gua memberikan berbagai hal istimewa. Dramanya sedikit tapi ngena, actionnya juga dapat banget, apalagi diselipi romansa yang cukup manis. Gua saranin buat kalian semua yang mau nonton film ini siapin tisu aja karena akan ada banyak adegan yang cukup menguras air mata. Untuk akting Nicholas Saputra sendiri menurut gua sangat bagus dan blend banget dengan karakternya itu. Apalagi chemistry yang coba dibangun dengan Ariel Tatum juga sangat manis dan layaknya pasangan suami istri beneran. Sayap-sayap patah tayang perdana pada 18 Agustus 2022. IMDb memberikan rating untuk film kisah nyata yang cukup mengharukan ini sebesar 5,2 dari 1000 pengguna akun dengan dilabeli remaja. Salah satu film Indonesia yang menurut gua hampir mirip atau mungkin memang mengadaptasinya, gua kurang begitu tahu karena nggak dikasih kredit ataupun tanda yang mengarah ke situnya. Oke lah, kita buang dulu pikiran itunya, yang penting film ini bakalan memberikan yang cukup wow. Kamu Tidak Sendiri menceritakan tentang wanita yang sangat ambisius akan pekerjaannya dan antisosial bernama Mira. Ada alasan yang cukup besar mengapa Mira menjadi antisosial dan menarik diri dari lingkungannya. Mira juga nggak sengaja bertemu dengan Mika di dalam lift kantor. Mika sendiri adalah seorang eksekutif muda yang ternyata mengagumi Mira sejak lama. Saat Mira dan Mika sedang berada di dalam lift, tiba-tiba terjadi gempa bumi yang menyebabkan mereka berdua terjebak di sana. Karena sedang terjadi gempa bumi, orang-orang pun sibuk sendiri dan nggak ada yang membantu mereka berdua, dan mereka pun berusaha sebisa mungkin untuk keluar dari lift tersebut. Film Kamu Tidak Sendiri memiliki alur cerita yang fresh, unik, menarik pastinya. Apalagi memiliki genre drama thriller, itu menambah kengerian dari film ini sendiri. Film ini juga berhasil memberikan plot cerita yang cukup jelas, bagaimana memperkenalkan karakternya satu-satu itu ditampilkan dengan cukup logis. Yang patut kita beri apresiasi yaitu akting dari Adini Wirasti yang sangat keren di film ini. Emosi yang coba dia tampilkan itu gila, gokil banget. Penonton juga seolah-olah ikut merasakan apa yang dia rasakan. Nggak kalah keren juga ada nama Ginandra Bimo yang sama cukup gokil di film ini. Kamu Tidak Sendiri tayang perdana pada 25 Agustus 2022. Salah satu film yang hampir syutingnya hanya di dalam lift ini dilabeli remaja. Oke, mungkin cuma segitu aja untuk konten 5 film action terupdate di tahun 2022 ini. Yang pasti filmnya bakalan memberikan yang wow banget buat kalian semua. Subscribe,
like, share, dan selalu support terus channel ini. Dan kalau kalian mau request rekomendasi film ke gue juga, kalian boleh tulis di kolom komentar. Oke, sekian dari gue Are, see you in the next film.